Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa radiyallahu an ashabi sayyidina Rasulillah wa an tabi'in wa tabi'in tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadzatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rasuluna wa hum la yufarritun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 161, yaitu wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas seluruh hambanya. Wa yursilu, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas seluruh hambanya, dan dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Wa yursilu alaikum hafadzatan hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Kita melihat bahwa kemarin yaitu acara tahlil, dan sekarang tahlil yang mudah-mudahan yang ditahlili tersebut mereka semuanya minal mahfurin. Itu demikian, karena sesungguhnya bahwa peringatan tersebut adalah juga untuk memperingatkan kepada kita semuanya, tentang kematian. Setiap orang maka dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka yang dilihat bahwa kematian itu, bagaimana cara orang tersebut menghadapi kematian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah yang kemarin telah disampaikan. Tidak ada rasa sakit yang sakitnya lebih daripada sakitnya di waktu orang telah menghadapi sakaratul maut. Maka rasa sakit tersebut tidak ada yang lebih daripada itu. Makanya Al-Imam Ali Zainal Abidin Sayyidah Sajidin alaihi salam, beliau berkata, asyaddu sa'at ibnu Adam talata sa'at, as-sa'ah allati yu'ayin fiha malakal maut, wa sa'ah allati yaqumu fiha min qabrih, wa sa'ah allati yaqifu fiha baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Imam Ali Zainal Abidin Sayyidah Sajidin alaihi salam, sesungguhnya 3 hal yang paling ditakuti oleh anak cucu Anda, yaitu yang pertama, allati yu'ayin fiha malakal maut. Yang pertama, ketika dia melihat malaikat maut, melihat Israel, ketika Israel hendak mencabut nyawanya, itulah yang paling dia takuti. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
walladzi nafsi biyadih al-mu'ayanatu malakil maut asyaddu min alfi darbati bisayf. Maka sesungguhnya menyaksikan malaikat maut lebih ditakuti kepada orang tersebut daripada 1000 pukulan pedang. Itu karena ketika melihat malaikat maut itu demikian yang kita sampaikan kemarin, ketika malaikat maut ketika dia hendak mencabut nyawa seseorang, maka orang tersebut melihat langsung malaikat maut. Itulah yang begitu menakutkan kepadanya. Wasa'ah, dan yang kedua, allati yaqumu fiha min qabri, ketika kelak dia dibangkitkan dari kuburnya, sebagaimana di dalam surah Yasin yang tadi kita baca, ya wailana mambasana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa saddaqal mursalun. Ya wailana, aduhai celakanya kami, mambasana, siapa yang telah membangkitkan kami, min marqadina, dari tempat tidur kami. Itu demikian. Adapun yang ketiga, allati yaqifu fiha baina yadayillah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, ketika telah dia dihadapkan di pengadilan ilahi, di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia tidak bisa berbohong, yang dia tidak bisa memungkirinya dan mengingkarinya. Itu demikian. Kematian, makanya ketika orang melihat kematian salah seorang, kematian yang dialami oleh orang, lalu orang tersebut menyaksikan seakan-akan biasa-biasa aja, padahal kematian tersebut bagi orang yang mengalaminya merupakan salah satu hal yang sangat menakutkan. Maka pada orang tersebut hanya berada pada dua hal, al-khauf wa roja, ketakutan dan harapan. Harapan yang dia berharap agar dia selamat. Harapan apa? Yang dia tidak yakin dengan amal yang dia lakukan, tapi dia memiliki harapan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mencintai Ahlul Bait ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka Ahlul Bait ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan hak syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali. Harapan untuk mendapatkan syafaatnya dari Ahlul Bait ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian. Karena kematian tersebut yang begitu menakutkan dan mengerikan, maka di mana yang dikatakan tidak ada rasa sakit yang sakitnya lebih daripada sakaratul maut, apalagi lebih yang sepertinya aja tidak ada rasa sakit di dunia ini. Rasa sakit di dunia ini yang sakitnya seperti di waktu mengalami sakaratul maut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhruju nafsu abdin minad dunya hatta yata'allama kullu irqin minhu ala hiyali. Tidaklah nyawa seseorang akan keluar dari jasadnya sehingga dia merasakan sakit setiap saraf yang berada pada anggota tubuhnya. Semuanya pada waktu itu juga merasakan sakit. Seketika
itu juga serentak kebersamaan, yaitu merasakan sakit yang luar biasa. Satu saraf aja bagaimana sakitnya, ini semua saraf. Itu demikian. Itu kesakitan pada waktu sakaratul maut. Makanya apalagi kepada orang-orang yang mereka amalnya yang telah ingkar, yaitu dia telah berbuat kafir. Maka di mana firman Allah Subhanahu wa taala, walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal harim. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala, jikalau sekiranya kalian melihat bagaimana para malaikat maut ketika dia hendak mencabut rohnya orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat-malaikat tersebut memukul muka dan belakang mereka seraya mengatakan, rasakanlah siksa api neraka yang akan membakarmu. Itu demikian. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'inna minhu, Allahumma jirna minal bala. Itulah demikian sakaratul maut, begitu menakutkan, luar biasa. Sakaratul maut yang orang lari daripadanya, ketakutan daripadanya, sakaratul maut. Tetapi apa? Bagi orang-orang yang mereka beramal soleh, yang mereka beramal soleh, mereka dengan ikhlas mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mereka rasakan ketika sakaratul maut menjumpainya, ketika malaikat maut menjumpainya? Di mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan puas, dengan puas dan ridha. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku, yaitu ruh ketika itu sudah berada di tenggorokan ketika hendak keluar. Lalu apa yang mereka alami bagi orang-orang yang berbuat baik, yang mereka betul-betul ikhlas mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul dan mencintai ahlul baitnya. Kenapa? Karena dengan kecintaannya kepada ahlul baitnya sama berarti mereka mencintai Rasul, dan dengan kecintaannya kepada Rasul berarti mereka telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang, mereka tidak akan pernah bisa memasuki surganya Allah melainkan dengan rahmat Allah. La yadkhuluna al-jannata illa bi rahmatillah. Tidak ada seseorang yang bisa memasuki surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah. Walau yajidu rahmatullah, dan tidak ada seseorang yang dapat mendapatkan rahmatnya Allah illa bisyafaati Rasulillah, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Wala yajidu syafaata Rasulillah illa man habba ahla baiti Rasulillah, dan tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah kecuali orang-orang yang telah mengikuti dan mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah itu demikian. Yang tadi dikatakan ayat tersebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan puas. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba mana yang mereka telah mengikuti Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu roh yang berada di tenggorokan, yaitu dia telah menyaksikan Rasul dan Ahlul Baitnya di hadapannya. Maka apa yang dia alami, maka sakaratul maut ketika itu tidak akan merasakan kesakitan kepadanya. Karena apa? Karena betul-betul dia telah terpukau, betul-betul dia melihat dengan sangat menyenangkan untuknya melihat Rasul dan Ahlul Baitnya. Roh belum keluar, misi berada di tenggorokan. Wadkhuli jannati, ketika dan masuklah kalian ke dalam surgaku, maka keluarnya roh dari tenggorokan. Dan roh, begitu roh keluar dari jasadnya, yaitu pada riwayat roh itu ketika di tenggorokan, dan roh keluar yaitu minal asima, yaitu dari bunbunan kepala roh itu keluar dalam riwayat. Ketika roh itu keluar, maka beserta barang mengikut Rasul dan Ahlul Baitnya. Alangkah menyenangkannya untuknya dan membahagiakannya untuknya. Itu di dalam Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orang-orang yang betul mereka ini beristiqomah dengan mencintai dan mengikuti Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang dikatakan beristiqomah, mengikuti Rasul dan Ahlul Baitnya, dan betul-betul mencintainya. Apa, bagaimana bentuk mencintainya? Bentuk mencintainya bagaimana? Mereka betul-betul mencintainya. Mencintai Rasul dan Ahlul Baitnya. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Untuk siapa Rasul dan Ahlul Baitnya, Rasul dan keturunannya, itu berlaku sampai hari kiamat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Ketika suatu saat Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berjalan dengan menggunakan tongkat, dengan menggunakan tongkat, lalu di jalan tersebut bertemulah seorang ulama besar kepadanya yang dikenal. Beliau bernama Nu'man, yaitu yang dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Lalu ketika bertemu Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, ketika Imam Ja'far As-Shadiq memakai tongkat, lalu Abu Hanifah mengatakan kepada Imam Ja'far As-Shadiq, kenapa engkau padahal masih muda, tapi kenapa engkau memakai tongkat, memegang tongkat? Lalu Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, apakah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya tongkat yang aku bawa itu adalah asa alladzi hamaltu, yang aku bawa tongkat tersebut asa min jaddi Rasulillah. Tongkat ini hadza asa, tongkat ini adalah min jaddi Rasulillah, dari kakekku Rasulullah. Kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, tongkatnya Rasulullah. Ketika itu mendengar hal tersebut, lalu Abu Hanifah spontan mengambil tongkat tadi dan menciumi tongkat tadi. Waktu sama, lalu tersenyum Imam Ja'far As-Shadiq. Dengan mengatakan apa? Dan lalu Abu Hanifah mengatakan, itu apa yang dikatakan, mada taktasib, apa yang menjadikan kau tersenyum? Lalu
Lalu Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata, laqad sumta, dan sesungguhnya engkau ciumi hada aso, tongkat ini engkau ciumi karena engkau mendengar bahwa tongkat ini adalah tongkat kakekku Rasulullah. Padahal tongkat ini bahkan tongkat ini adalah munfasil, padahal tongkat ini adalah terputus. Tongkat ini adalah terputus, tapi engkau pegang, engkau ciumi. Sementara yang membawa tongkat ini adalah muttasil, yang tidak pernah berputus, yang darah dagingnya Rasulullah misi mengalir pada tubuhnya orang yang telah membawa tongkat ini. Salli ala wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi engkau diamkan. Spontan mendengar kata itu, langsung Abu Hanifah memeluk Imam Ja'far As-Shadiq dan menciumi Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, meluk dan menciumi Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Itu demikian. Itu masya Allah bukan. Wa man lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu demikian. Karena kecintaan kepada Ahlul Bait ya Rasulullah akan menyelamatkan dia baik di dunia dan di akhirat, sampai dia mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut yang begitu menakutkan sekali, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, sakaratul maut yang begitu menakutkan sekali, yaitu yang menjadikan orang tersebut ketakutan, yaitu yang sebagaimana kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu taqin. Datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, dan itulah yang kalian lari daripadanya karena ketakutan, dalam surat Qaf ayat 19. Apakah melihat ketakutan karena melihat malaikat maut? Betul, dia melihat malaikat maut dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, pada surat Qaf yang sama ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka hita'aka fa basarukal yauma hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sesungguhnya engkau telah lalai dari hal ini, maka kami singkapkan penutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatan matamu pada hari itu sangat tajam sekali, sehingga engkau melihat, menyaksikan langsung malaikat maut, dan engkau menyaksikan siapa orang-orang yang di sekitarmu, dan engkau menyaksikan siapa orang-orang yang mendahului kalian, yang menjemputmu, yang bakal barengi kamu, ini siapa. Makanya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman habba, kelak di akhirat engkau akan dibarengkan kepada orang-orang yang di dunia ini engkau cintai. Itu kata Rasulullah, engkau sukanya sama fulan, dan di akhirat akan dibarengkan kepada fulan. Engkau sukanya sama fulan, di akhirat engkau akan dibarengkan kepada fulan. Kalau fulan itu mereka di akhirat, di barzah atau di padang mahsyar atau di surganya Allah, di tempat di akhirat mendapatkan kenikmatan, maka engkau mendapatkan kenikmatan karena engkau akan dibarengkan sama fulan. Dan kalau fulan ternyata tidak bisa mempertanggungjawabkan amalnya dan dia telah mendapatkan sesuatu hal yang menakutkan untuknya, maka penderitaan untuknya, maka begitu pula engkau akan disamakan kepadanya di akhirat. Itu demikian, itu konsekuensinya, konsekuensi daripada kecintaan tadi. Almar'u ma'aman habba. Nih, sesungguhnya engkau di akhirat akan dibarengkan kepada orang yang di dunia ini kau cintai. Itu demikian. Masya Allah bukan. Wa man lam yasha lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu demikian. Kenapa? Karena kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu luar biasa. Cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kematian, ketika
ketika dia hendak mengalami sakaratul maut yang begitu menakutkan, lalu dia betul-betul pada kehidupannya istiqomah dengan tanpa keraguan, dengan mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tetap mencintai dan beristiqomah di mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu demikian. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah, meneguhkan pendiriannya, menetapkan pendiriannya, beristiqomah. Mereka ini tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Itu demikian. Mereka betul-betul beristiqomah, meneguhkan pendiriannya, sekalipun ada badai, ada angin, ada ini yang menerjang, ini pula demikian, tapi tetap kecintaannya kepada ahlul bait ya Rasulullah tidak sedikit pun tergoyahkan. Itu demikian. Maka sesungguhnya orang tersebut ketika mengalami sakaratul maut, apa yang akan dia peroleh? Apakah dia akan mendapatkan sakitnya sakaratul maut? Tidak orang-orang yang demikian. Kenapa yang begitu mengerikan sakaratul maut? Apakah dia akan mengalaminya? Tidak. Kenapa? Sebagaimana dia akan, yaitu sebagaimana dia telah melihat sesuatu kenikmatan yang lebih daripada dia menyaksikan sesuatu yang menakutkan untuknya. Karena apa? Karena ketika dia hendak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana yang dikatakan tadi kecintaan kepada ahlul baitku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kisah yang pernah yang pada minggu kemarin kita sampaikan, kisah Said Himyari, yaitu kenapa yang dikatakan ketika Said Himyari salah seorang adalah yang telah mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Said Himyari, ketika Said Himyari, yaitu Said Himyari, beliau adalah seorang pengikut Imam Zaid pada saat itu. Sayyidina Zaid adalah pamannya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Kisah hal demikian, dia telah berjumpa kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, lalu Imam Ja'far As-Shadiq mengasih tahu sampai dia telah, yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu sampai dia telah mengikuti Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, dan dia menjadi syiahnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, sampai beliau telah mengatakan walaqad tajabbartu, dan sesungguhnya aku telah mengikuti Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Maka demikianlah yang dikatakan Said Himyari. Maka ketika Said Himyari hendak mau meninggal, maka orang-orang menyaksikannya. Apa orang-orang yang menyaksikannya? Lihatlah pencinta Ali bin Abi Thalib ketika dia hendak mau meninggal seperti apa. Lalu tubuh Said Himyari menjadi hitam. Lalu orang-orang semakin penasaran. Bahkan orang-orang yang telah membencinya ahlul bait Rasulullah, yang suka benci kepada ahlul bait Rasulullah, yang suka was-was kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia telah menyaksikannya. Ingin menyaksikan bagaimana syiahnya Ali ketika dia hendak pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang berbondong-bondong setelah mengumpul semuanya, tubuh Said Himyari yaitu bertambah hitam, dan ketika tubuh Said Himyari bertambah hitam,
dan orang sudah kumpul semuanya menyaksikannya. Lalu Said Himyari berkata, hakadha yuf'alu syi'atuka ya Amirul Mukminin. Apakah demikian engkau melakukan syi'amu wa ya Amirul Mukminin? Dengan demikian spontan ketika Said Himyari berkata demikian, lalu tubuh Said Himyari menjadi putih dan wajahnya bercahaya sampai yang di sekelilingnya pun menjadi tenang karena cahaya yang memantul dari wajah Said Himyari. Itu demikian. Lalu dengan demikian wabtasama, lalu tersenyumlah Said Himyari waqala, seraya mengatakan kadzdzabal abid man za'ama anna Amirul Mukminin la ya'rau syi'atahu indal maut. Demi Allah, pendusta, kadzdzabal adib, pendusta, orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak menjemput syiahnya ketika dia hendak pulang kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Ali menyampaikan setiap orang yang hendak pulang kepada Allah, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, haramun ala nafsin anta muta walam yaruni minal mu'min walal munafiq. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, sungguh tidak akan mati seseorang sebelum dia melihatku terlebih dahulu, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, baik dia mukmin maupun dia munafik. Hal itu demikian penentuan orang tersebut. Kenapa? Oh, sebagaimana adalah Allah, keadilan Allah. Orang yang belum mengetahui kebenaran, maka ketika dia hendak meninggal dan ketika dia mau meninggal, maka meninggalnya dia ahli surga atau ahli neraka karena dia belum mengetahui tentang kebenaran atau kebenaran belum sampai kepadanya. Maka untuk menentukan bahwa dia adalah ahli surga atau ahli neraka, maka Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam beliau berkata, haramun ala nafsin antamuta walam yaruni minal mu'min walal munafiq. Gitu kata Imam Ali bin Abi Thalib, maka dia akan berjumpaku, dia tidak akan mati sebelum dia berjumpaku terlebih dahulu, baik dia mukmin ketika dia maupun dia munafik. Bedanya kalau dia mukmin, ketika dia berjumpa kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, dia sangat senang sekali karena tahu bahwa dirinya adalah ahli surga. Dan ketika orang yang munafik, maka ketika dia berjumpa kepada Imam Ali, maka sangat ketakutan pada dirinya. Sangat ketakutan pada dirinya karena dirinya tahu bahwa dia adalah ahli neraka. Dan bagi orang yang tidak mengetahui, maka informasi yang belum mengetahui padanya, kebenaran yang belum sampai kepadanya, maka kedudukannya dia mukmin atau munafik, kedudukannya dia di surga atau di neraka, Imam Ali bin Abi Thalib pun juga mendatanginya. Lalu Imam Ali akan mengasih tahu kepadanya di waktu sangat terlalu hendak menjumpainya. Imam mengasih tahu kepadanya, dan ketika dia mengikuti imam, dan ketika dia mengikuti dan menerimanya, maka dia ahli surga. Dan ketika dia menolak dan tidak mau menerimanya, lalu dia ahli neraka. Itu demikian. Maka disitulah yang dikatakan kedudukan imam, yang dikatakan faruqun bainal jannah wan nar, pemisah antara surga dan neraka. Itulah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Lalu bagi orang yang mencintainya, waktu bagaimana dalam keadaan ketika dia mengalami sakaratul maut, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, man ahabbani wajadani inda mamatihi bi haitsu yuhib. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, bahwa sesungguhnya orang yang telah mencintaiku, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, gitu, orang yang telah mencintaiku, itu lalu kelak ketika maka dia akan berjumpa kepadaku pada waktu menjelang kematiannya. Dia akan berjumpa kepadaku
dengan cara yang sangat menyenangkan untuknya. Sehingga apa? Sehingga sakaratul maut yang begitu menyakitkan yang akan terasa sakit padanya. Kita melihat karena dia telah berjumpa kepada siapa? Kepada seorang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, dan yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Kita melihat ketika orang-orang, ketika wanita-wanita, yaitu ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam lewat, lalu wanita-wanita yang sedang mengiris bawang dan sebagainya, tangannya terkena pisau dan sampai mengeluarkan darah, maka dia sedikit pun tidak merasa sakit. Wa qata'na aydiyahunna, dan tangan mereka teriris-iris, dia tidak merasa sakit. Karena apa? Karena melihat kecakapan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Karena melihat kecakapannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang melupakan untuknya, maka rasa sakit pada mereka tidak terasakan lagi. Karena betul-betul yaitu melihat dengan kecakapan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Lah Nabi Allah Yusuf sebegitu tampannya, sebegitu cakapnya, maka dari apa? Karena Nabi Allah Yusuf diciptakan dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lebih gimana Rasul dan ahli baitnya yang Rasulullah sama Allah diciptakan dari nurnya Allah. Itu demikian. Dari nurnya Allah yang dikatakan, kenapa makhluk tidak ada yang mampu kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Isra Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Ada nabi-nabi lainnya sebelum Rasul tapi tidak mampu melakukan demikian. Ada rasul-rasul lainnya sebelum Sayyidul Anbiya Muhammad bin Abdullah melakukan demikian, yaitu tidak, tapi mereka tidak mampu. Hanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang dapat melakukan demikian? Kenapa rasul-rasul lainnya atau nabi-nabi lainnya mereka tidak mampu melakukan demikian? Karena rasul yang lain, nabi yang lain, mereka diciptakan dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lebih gimana dia melihat yang langsung diciptakan dari nurnya Allah berada di hadapannya, maka sedikit pun rasa sakit tidak ada pada dirinya. Itu demikian. Sebaliknya, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, wa man abghadani wajadani inda mamatihi bihaitsu yakrah. Dan barang siapa yang membenciku, kelak dia akan berjumpa kepadaku di saat, di waktu sakaratul maut, bihaitsu yakrah, dengan cara yang sangat tidak menyenangkan untuknya, dengan cara yang sangat menakutkan, mengerikan, dan tidak menyenangkan untuknya. Itu demikian. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna minhu. Allahumma jirna minal bala. Itulah kecintaan ahlul baitnya Rasulullah. Kecintaan terhadap ahlul baitnya Rasulullah. Cinta apa yang dikatakan ahlul baitnya Rasulullah? Cinta betul-betul mencintai.
nyata keseluruhnya kepada ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas. Dia mencintai ahli baitnya Rasulullah dan mencintai keturunannya dan mencintai yang mencintainya. Itulah kecintaan yang benar-benar cinta kepada ahli baitnya Rasulullah. Bukan dia memisahkan, saling memisah-misahkan di antaranya. Itu demikian. Kecintaan kepada ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Qul, katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun kepada kalian. Imbalan apapun aku tidak meminta, katakanlah ya Muhammad kepada mereka. Aku tidak meminta imbalan apapun kepada kalian, melainkan kecintaan kalian kepada ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Cinta yang betul-betul mencintai dengan hakiki. Itu kecintaan. Kecintaan yang hakiki, yang dia tidak memisahkannya satu sama lain. Itu demikian. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, ketika tawaran yang telah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala tawaran yang menurut mereka telah menggiurkan, hal itu tawaran untuk Rasulullah. Rasulullah diam, dan diamnya Rasulullah menunggu wahyu, karena Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu Rasul menunggu wahyu, lalu turunlah wa anzalallahu, maka Allah telah menurunkan Jibril alaihi salam, yaitu Jibril alaihi salam, wa auhalahu, dan memberikan wahyu kepadanya. Qul, katakanlah ya Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Sesungguhnya aku tidak meminta imbalan apapun kepada kalian, melainkan kasih sayang kalian kepada ahli baitku. Itu demikian. Karena apa? Karena kecintaan kepada ahli baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akan membawakan keselamatan baginya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana tadi yang dikatakan Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, kisah imam yang membawa tongkat tersebut. Itu demikian. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sering mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada daya, la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya apapun, tidak ada kekuatan apapun, melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabatnya, Rasul bersabda, hal adullukum bitafsiri la haula wala quwata illa billah. Apakah kalian menginginkan aku mendefinisikan la haula wala quwata illa billah? Maka mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. La haula fi tarkil ma'al, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mendefinisikan la haula wala quwata illa billah. La haula fi tarkil ma'asi illa bi asomatillah. Tidak ada seseorang yang mampu untuk meninggalkan maksiat kecuali orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala quwata fi taatillah, dan tidak ada orang-orang yang kuat berbuat taat kepada Allah illa bi inayatillah, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah definisi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Ufarriju biha kulla kurbatin. La haula wa la quwata illa billah. Uhillu biha kulla uqdatin. La haula wa la quwata illa billah. Ajlu biha kulla dhulbatin. La haula wa la quwata illa billah. Aftahu biha kulla babin. La haula wa la quwata illa billah. Asta'idu biha kulla siddatin wa musibatin. La haula wa la quwata illa billah. Asta'idu biha kulla amrin yanzilu bi. La haula wa la quwata illa billah. Asta'idu biha min kulli mahdurin uhadiruhu. La haula wa la quwata illa billah. Astaujibu biha al-afwa wal afiyah wa ridha min Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tafarraqa a'da Allah wa ghalabat hujjat Allah wa baqiya wajh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbal arwahil faniyah wa rabbal ajsadil baliyah wa rabbal syuhuril mutama'itah wa rabbal juludil mumajjaka wa rabbal idhamin nahira wa rabbal sa'atil qa'imah. As'aluka ya Rabbi an tusalli ala Muhammadin wa ahli baitihi tahirin wa qalbi bi khufyi lutfika ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Ala nabi wa alihi shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabi wa alihi shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma khususan ila ruhi Emi Utami binti Izzuddin. Salatu ala Nabi talat maratabatin marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma fir li Emi Utami
Syami binti Izzuddin. Allahumma fir laha warhamha wa wasi' qabraha wa nawwir qabraha wa atiha nikmatal qabr wa adkhilha ila jannatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma khususan ila ruhi Ahmad bin Said. Salatu ala Nabi talat marrat. Allahumma khususan ila ruhi Ahmad bin Muhammad Said. Salatu ala Nabi talat marrat wa fatihah marrat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma firlahu warhamhu wa wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu wa atihi nikmatal qabr wa adkhilhu ila jannatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma khususan ila ruhi Jalaluddin bin Rahmat Sujahi. Salatu ala Nabi talat marrat wa fatihah marrat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu wa atihi nikmatal qabr wa adkhilhu ila jannatika ma'imati min ahli baiti rasulika sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ma'sumin alaihi salam. Allahumma adkhilhu ila jannatika bi ghairi hisab. Allahumma adkhilhu ila jannatika ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masyahid dajjal wa na'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat. Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Allahumma adkhilnal jannata bi ghairi hisab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wajah berjasa dan merizqan katiran halal barokat alladhi yufarriqna fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi